Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan membahas mengenai hal yang lumrah di sekitar kita, yaitu korupsi. Mungkin sepengetahuan kalian, korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara demi kesenangan dan keuntungan pribadi. Namun, ternyata kata korupsi memiliki cakupan yang sangat luas loh. Sebelum membahas lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 atau 99 JO, Undang-Undang Nomor 20 atau 21 Pasal 2, korupsi adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau badan lain yang merugikan keuangan negara. Sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi dalam diri kita. Tidak melulu korupsi hal-hal besar seperti penggelapan uang negara, tetapi korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misal saja, oknum penjual yang sengaja membuat takaran yang tidak tepat pada timbangannya agar mendapatkan untung yang lebih banyak. Atau oknum polisi yang menerapkan salam tempel kepada pelanggar lalu lintas yang ingin cepat beres. Padahal hal itu merupakan perilaku suap. Contoh kecil lainnya mungkin pernah juga kita lakukan, yakni ketika seorang anak dimintai tolong ibunya untuk berbelanja, namun uang kembaliannya malah digunakan untuk membeli cilok, jajan, dan tidak dikembalikan tanpa izin terlebih dahulu. Korupsi tidak melulu soal uang, namun juga dapat berbentuk waktu seperti bekerja namun sengaja datang terlambat. Tanpa disadari, korupsi telah menjadi sebuah budaya terlebih di Indonesia. Korupsi seolah sudah menjadi hal yang biasa bagi semua kalangan masyarakat, baik yang muda sampai yang tua. Akibatnya, korupsi pun semakin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itulah kami menyebut korupsi sebagai budaya. Budaya biasanya semakin lama semakin pudar. Namun, budaya korupsi ini semakin lama semakin banyak, kuat, dan bahkan menurun pada penerusnya. Kalian pernah dengar belum teori mengenai apel busuk, di mana satu apel yang busuk akan menularkan kebusukannya itu dengan cepat pada apel lain. Itulah alasannya kenapa korupsi sulit untuk musnah. Korupsi bisa berasal dari diri seseorang yang memiliki sifat tamak dan perilaku konsumtif, di mana urusan dunia tidak akan ada habisnya jika manusia itu sendiri tidak merasa cukup akan yang mereka punya. Adapun faktor eksternal korupsi seperti faktor politik, di mana uang digunakan sebagai penyuapan. Faktor hukum, pertama, substansi hukum yang dimana di situ aturannya diskriminatif dan tidak adil. Kedua, penegakan hukum yang bengkok. Maksudnya, katanya saja ditegakkan, namun koruptor sedang bersukaria di dalam bui berwujudkan kamar hotel VIP. Jika begitu, bagaimana bisa disebut menegakkan hukum? Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Misal saja gaji yang kurang mencukupi kebutuhannya yang konsumtif. Sehingga jika ada celah sedikit pun, ia akan melancarkan aksinya. Setelah mendengar pembahasan singkat mengenai budaya korupsi ini, tidakkah kita sadar bahwa korupsi harus dimusnahkan? Karena itu, kita sebagai kader penerus di bidang apapun itu harus bertindak saat mulai mencium tindakan korupsi. Bagaimanapun caranya, entah melapor atau apapun itu, bukan hanya berdiam diri. Atau yang paling mudah saja, menjauhkan diri kita dari perilaku korupsi. Caranya dimulai dari hal terkecil dari kehidupan sehari-hari.